Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fikri dan teman saya Rizky Maulana. Kami di sini akan menjelaskan mengenai bahasa dan otak yang berdasar pada buku An Introduction of Psycholinguistics karangan dari Danny D. Steinberg dan Natalie. Selanjutnya kita akan memaparkan mengenai hubungan bahasa dan otak seperti apa. Oke, selanjutnya struktur dan fungsi otak umum. Jadi kita bisa lihat di gambar ada gambar otak dan keterangannya. Pertama tadi bahan otak itu adalah struktur umum, jadi terdiri dua bagian ya, ada kiri dan kanan, yang mana mereka terhubung oleh corpus callosum. Jadi otak dan sumsum tulang belakang itu membentuk sistem saraf pusat tubuh manusia. Jadi ada korteks yang melapisi setiap belahan otak hubungan dengan fungsi otak yang lebih tinggi. Jadi pada manusia korteks cerebral itu bisa terlihat dalam gambar, dibagi menjadi 4 lobus, ada frontal, temporal, parietal, dan occipital. Fungsi-fungsi umum seperti kognisi, pendengaran, dan lain-lain itu ada di lobus-lobus ini. Nah, selain itu, otak kiri biasanya terlibat dalam bahasa. Jadi bahasa banyak menggunakan otak kiri. Corpus callosum tidak hanya menghubungkan kedua belahan otak, tapi juga berfungsi sebagai integrator atau koordinasi dari proses mental. Nah, area bahasa itu terletak di atau di sekitar Sylvian Rolando ya. Kita bisa lihat di gambar. Jadi ada beberapa area penting telah diidentifikasi, termasuk bagian depan lobus parietal yang terlibat dalam pemrosesan sensasi. Terus ada area depan tulang Rolando yang terlibat dalam fungsi motorik dan relevan dengan studi berbicara dan menulis. Dan area di bagian belakang atas ada lobus temporal ya, terlihat dalam gambar, yang berperan dalam pemahaman ucapan atau dikenal sebagai area Wernicke. Selain itu, terdapat area utama yang terlibat dalam penerimaan auditori. Nah, itu di bagian atas atau lobus temporal terdapat area utama yang terlibat dalam penerimaan. Di temporal itu dan area Broca di bagian belakang lobus frontal yang terlibat dalam penyandian ucapan. Jadi Wernicke untuk penerimaan dan Burkhardt untuk mengucap. Nah, area lain seperti pusat Exner di bagian belakang lobus frontal mungkin terlibat dalam kontrol motorik seperti untuk menulis. Dapat juga area parietal kiri yang terlibat dalam kontrol pendatanganan manual, atau area di bagian belakang lobus occipital yang digunakan untuk memproses rangsangan visual. Jalur saraf yang terlibat dalam pemeriksaan bahasa lisan, termasuk seperti ucapan, membaca dengan keras, dan pemahaman ucapan. Oke, selanjutnya ada struktur dan fungsi hemisfer. Jadi otak manusia terbagi menjadi dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan, dengan masing-masing mengendalikan sisi tubuh yang berlawanan. Biasanya otak kiri mengendalikan sisi kanan tubuh dan otak kanan mengendalikan sisi kiri tubuh. Ini mengakibatkan orang yang lebih mendominasi otak kiri cenderung menggunakan tangan dan kaki kanan. Adapun orang kidal yang sekitar 10% dari populasi umumnya memiliki dominasi otak kiri. Meskipun ada perbedaan individu, orang kidal yang dipaksa menggunakan tangan kanan mungkin mengalami masalah dalam berbicara, membaca, dan menulis. Lebih banyak laki-laki yang kidal dibandingkan perempuan, dan faktor hormonal selama perkembangan janin mungkin berperan dalam hal ini. Selain itu, fungsi otak juga mengalami lateralisasi, yaitu pemisahan tugas-tugas otak di antara kedua belahan. Otak kiri terutama terlibat dalam proses bahasa, termasuk produksi dan pemahaman ucapan, sedangkan otak kanan berperan dalam mengendalikan emosi, wajah, dan fungsi keseluruhan tanpa analisis. Namun, ada penelitian baru menunjukkan bahwa otak kanan juga memiliki peran dalam bahasa dan bahkan dapat mengambil alih fungsi bahasa sepenuhnya.
Jika otak kiri rusak melalui operasi, pembelahan kedua belahan otak dengan memutus korpus kolosum menghasilkan pemutusan informasi antara keduanya, dengan otak kanan lebih terfokus pada tugas-tugas spasial. Area penting dalam bahasa adalah area Broca yang terlibat dalam produksi bicara dan area Wernicke yang terlibat dalam pemahaman ucapan. Area Broca dan area motorik berhubungan dengan produksi bicara, sementara area Wernicke berhubungan dengan pemahaman ucapan, jadi penerimaan. Dalam pemrosesan bahasa, informasi dari mata atau pendengaran diproses melalui area-area ini dan dihubungkan untuk mengaktifkan pemahaman dan produksi bahasa. Selain itu, beberapa fungsi bahasa juga terjadi di tempat lain, itu di otak kiri, dan beberapa bahkan di otak kanan serta otak kecil dan ganglia basal. Oke, selanjutnya kemampuan bahasa otak kanan. Jadi otak kanan itu ada fungsi bahasa yang khas. Otak kiri biasanya memainkan peran utama dalam pemrosesan bahasa, tapi penelitian baru menunjukkan bahwa otak kanan juga berkontribusi dalam pemahaman bahasa. Kedua bagian otak menerima input yang sama namun memiliki peran yang berbeda pada setiap tingkat pemrosesannya, sehingga mampu menangani jenis input tertentu dan menghasilkan output spesifik. Otak kanan terutama diperlakukan dalam pemahaman wacana, termasuk penulisan narasi, integrasi informasi, serta pemahaman konsep secara keseluruhan. Pasien dengan kerusakan pada otak kanan sering mengalami kesulitan dalam membuat cerita yang koheren dan menginterpretasikan naskah, serta mengalami kesulitan dalam mengenali keyakinan dan niat orang lain. Selain itu, otak kanan juga menggunakan pengetahuan tentang dunia dalam pembuatan naskah. Meskipun pasien dengan kerusakan pada otak kanan cenderung mengalami kesulitan dalam mengingat cerita dan pembicaraan yang menjadi tidak koheren dan melompat dari satu topik ke topik lainnya. Selain itu juga, belahan kanan dapat mengambil alih fungsi belahan kiri, jadi otak beroperasi sebagai satu kesatuan dan memiliki kemampuan yang sama. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa yang dengan kecacatan penglihatan dapat menggunakan area otak yang biasanya memproses informasi visual untuk memproses bahasa. Jadi, mereka mampu mencapai tingkat kemampuan bahasa yang normal atau hampir normal dengan waktu dan rehabilitasi yang tepat. Jadi kesimpulannya, otak kanan memiliki kemampuan untuk mengambil alih fungsi otak kiri yang hilang atau terganggu, dan ini mendukung pandangan bahwa otak beroperasi secara holistik. Bahasan selanjutnya yaitu otak dwibahasa. Jadi penelitian tentang otak dwibahasawan memeriksa bagaimana otak mengolah dua bahasa. Pertanyaan utama adalah apakah otak menggunakan belahan yang berbeda untuk masing-masing bahasa dan apakah usia saat belajar bahasa kedua berperan. Jadi ada hasil penelitian itu bervariasi. Beberapa menunjukkan keterlibatan otak kanan lebih besar pada orang dwibahasa daripada yang hanya berbicara satu bahasa, sementara yang lain tidak menemukan perbedaan. Ini menunjukkan bahwa lokasi bahasa kedua di otak bisa berbeda-beda. Usia saat mempelajari bahasa kedua juga bisa mempengaruhi ini. Selanjutnya itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat pada belahan otak kiri bisa mengaruhi bahasa isyarat pada penyandang tunarungu yang bukan kidal. Ini menunjukkan bahwa otak kiri penting dalam bahasa isyarat. Beberapa kasus menunjukkan kerusakan pada otak kiri yang terkait dengan gangguan bahasa isyarat. Mirip dengan bahasa lisan, pola kerusakan ini dapat mempengaruhi pemahaman atau produksi bahasa isyarat. Meskipun ada beberapa kasus di mana otak kanan terlibat, namun otak kiri tetap menjadi lokasi utama bahasa isyarat. Jadi otak kiri memainkan peran utama dalam bahasa isyarat. Selanjutnya akan dilanjut oleh kawan saya. Ya, lalu selanjutnya ada gangguan bahasa afasia. Dua kelompok dasar. Ada afasia Broca dan afasia Wernicke. Nah, afasia adalah gangguan bahasa yang terjadi akibat kerusakan pada bagian khusus di otak yang mengontrol bahasa. Dua kelompok utama afasia adalah afasia Broca dan afasia Wernicke. Nah, afasia Broca itu menyebabkan